Masih dingin, langit belum sepenuhnya terang. Saya memulai perjalanan dari rumah menuju Gunung Sarah Klopo yang terletak di Mojokerto. Nafasku masih tersenggah, tapi hati ini penuh haru dan kagum. Di depanku terbentang pemandangan yang begitu luar biasa. Hamparan pepohonan hijau sejak mata memandang. Kabut tipis menyelimuti lembah, menciptakan kesan magis yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Langit cerah biru dengan awan-awan putih bergurun lembut, seolah menyambut kedatanganku. Cahaya matahari menyinari pucuk-pucuk pohon, membuatnya berkilau seperti permata. Dari ketinggian ini, desa-desa kecil tampak mungil, seperti lukisan alam yang begitu sempurna. Angin berhembus pelan, membawa suara alam yang tenang. Kicauan burung, desiran angin di sela-sela daun, dan kadang terdengar gemericik air dari kejauhan. Semua terasa begitu damai, seakan-akan dunia berhenti sejenak untuk memberi ruang, memberi rasa syukur dan takjub. Di sini, di puncak ini, aku merasa sangat kecil, tapi juga sangat hidup. Semua lelah dan peluh selama berjalan seolah terbayar lunas. Bahkan lebih dari itu, ini bukan sekedar puncak gunung. Ini adalah puncak dari perjuangan, kesabaran, dan keindahan yang selama ini hanya bisa kubayangkan. Aku berdiri memandang cakrawala, menutup mata sejenak, dan menarik napas dalam-dalam. Aku ingin mengingat momen ini selamanya. Puncak Sarah Klopo bukan hanya tempat, tapi pengalaman yang menyentuh jiwa, sebuah perjalanan yang meninggalkan jejak dalam kenangan. Setelah perjalanan panjang melewati jalur terjal, menapaki anak tangga, candi yang sunyi, dan menyusuri jalur setapak berkelok di tengah rindangnya pepohonan, akhirnya aku sampai juga di puncak Gunung Sarah Klopo. Perjalanan ini bukan hanya tentang mendaki sebuah gunung, tapi tentang mengenali diri sendiri, menjalani alam yang masih perawan, dan menciptakan kenangan bersama orang-orang yang kita percaya. Hari itu, langit pagi Mojokerto begitu cerah. Kami berkumpul dengan semangat yang membuncah, ransel di punggung. Tujuan kami adalah puncak Gunung Sarah Klopo, sebuah gunung yang masih jarang dijamah, tersembunyi di balik hutan-hutan asri di Mojokerto. Awal pendakian dimulai dari base camp, jalur tanah yang awalnya cukup landai mulai menanjak perlahan, memaksa kami mengatur napas dan ritme kaki. Sepanjang jalur, kami disambut oleh suara burung liar, gemerisik dedaunan, dan aroma khas hutan yang lembab. Pohon-pohon besar menjulang tinggi, seolah menjadi penjaga setiap gunung ini. Kami melewati pos demi pos, yang masing-masing menyimpan cerita. Di salah satu pos, kami sempat beristirahat sambil menikmati cemilan ringan, dan sesekali bercanda tawa agar lelah tak terasa. Di titik tertentu, kami bahkan sempat melewati peninggalan sejarah, candi-candi kecil yang membuat kami terpana, membayangkan betapa kayanya sejarah yang tersimpan di balik lebatnya hutan ini. Setiap langkah semakin berat, medan semakin curam, dan akar-akar pohon mulai menjadi pengaman kami. Namun, di balik rasa lelah, tersimpan rasa penasaran, seperti apa pemandangan dari puncak sana. Setelah perjalanan berjam-jam, akhirnya kami sampai di puncak Gunung Sarah Klopo, dan di sanalah semua lelah itu terbayar lunas. Dari atas ketinggian, kami melihat hamparan perbukitan, sawah-sawah yang menguning di kejauhan, dan langit luas yang seperti tak berujung. Awan bergerak peran, disapu angin gunung yang sejuk dan menyenangkan. Kami duduk di bebatuan, saling diam bukan karena kehabisan kata, tapi karena alam sudah berbicara lebih lantang dari apapun. Di puncak itu, kami bukan hanya menjadi pendaki, tapi juga penikmat keindahan yang Tuhan titipkan di bumi ini. Kami mengabadikan momen dengan kamera, namun yang paling melekat justru kenangan di hati, tawa bersama, saling menyemangati, dan rasa syukur yang begitu dalam. Hari mulai menjelang sore, dan kami pun memulai perjalanan turun. Meninggalkan puncak memang selalu terasa berat, tapi kami tahu setiap akhir pendakian bukan berarti selesai. Justru di sanalah cerita baru dimulai. Gunung Sarah Klopo bukan gunung tertinggi, bukan juga yang paling terkenal. Masih ada beberapa kilometer lagi menuju rumah. Tapi di keheningan malam seperti ini, aku merasa damai. Angin dingin menerpa wajah, tapi ada rasa hangat di dada, campuran antara lelah, syukur, dan kepuasan.
setelah seharian mendaki gunung. Sekarang aku mau pulang dengan tenang.